Yo, halo. Di belakang mobil apa nih? Mobil yang tidak rare tapi jarang dimodif. Wih, apa tuh? Mazda 6 Mazda 6 GH 2011. 2011. Terus alasannya milih Mazda dibanding yang lain ini kan kompetitornya kan dengan Accord, Camry, bener nggak? Ya, Nah, kenapa sih milih Mazda ini? Gitu? yang paling pertama itu tadi. Dia tuh mobil yang tidak rare tapi jarang dimodifikasi di Indonesia ini. Ya kalau kita bilang dunia ya minimal di Indonesia deh kayaknya jarang. Terus yang kedua alasannya karena pengen tahu aja kaki-kakinya yang katanya rack steer-nya itu nanti suka bermasalah, lemah dan lain-lain. Intinya sih berdasarkan itu. Oh, oke. Ini review. Mulai dari interior aja kali ya. Interior Interior udah diapain aja sih? nggak ada. Kita beli dari standar belum ada yang diapa-apain. Dulu warna hitam. Oh, berarti itu langsung ke eksterior dong. Boleh. Nah, kalau eksterior itu udah diapain aja sih? Kalau eksterior dari bodi kali ya. Nah, body. Kalau bodi semua ya full ya, kayak lips depan, kemudian lips samping, side skirt. Itu size kita besarin. Kemudian diffuser belakang, bumper belakang, itu juga size-nya kita sedikit besarin. Dan splitter sebagai pemanis. Siapa lagi ya? Cat kali. Nah, itu apa sih? Untuk cat kita pakai candy merah murni tanpa menggunakan siralik atau mutiara dan efek-efek yang lainnya nggak ada. Jadi kita mau bener-bener udah pure aja candy red. Kalau dari engine nih bang, Iya. ini engine udah diapain aja bang? Engine kita cuman pakai unit chip generasi pertama apa kedua ya? Generasi pertama ya, unit chip generasi pertama itu fungsinya hanya untuk akselerasi doang. Sama penghemat BBM sebenarnya. Enggak yang kayak sekarang kan yang unit chip itu kan kalau kita pakai secara selain daripada fungsional kan biasanya buat berat-tak ya anak-anak racing gitu kan. Kemudian biar launch control ya kan, ngelos ya kan. Nah, kita enggak, hanya ya akselerasi supaya lebih responsif dan hemat BBM aja sih. Nah, ini kan yang paling ekstrim nih di bagian undercarriage kan. Nah, custom semua atau emang ada part yang branded atau gimana tuh? Bentar. Ada plastiknya gila. Wah, yang kopi nih. Kaki-kaki yang brand cuma satu, velg, harga mati. Seperti yang kita bilang di video sebelumnya kan, yang Accord. Gue pernah bilang bahwa gue tuh paling cinta sama modifikasi kaki sebenarnya. Untuk barang brandnya cuma velg NKB Cup 3. Dia dengan lebar depan 11,5, belakangnya 12,5. Sebelumnya seperti biasa spek ori kan ring 19 itu 9,5 dan 11. Nah cuman karena kita udah ada keinginan dari awal untuk mainan chamberan mampus, akhirnya kita custom. Untuk outer lips kita custom depan belakang. Kemudian ada barrel, kita custom juga depan belakang. Yang paling unik barrel sebenarnya. Emang benar-benar kebutuhan untuk kaum chamber. Terus ada coilover. Coilover kita custom. Selanjutnya ada knuckle. Tahu kan Mas Adit knuckle? Ya. Yang kayak belalai gajah. Iya, kayak belalai gajah yang bentuknya Dipotong tuh. itu kita potong. Sebab kalau nggak dipotong, ngejar cepernya itu nggak kena. Akhirnya kita potong, arm atas kita potong, arm bawah juga kita potong. Dan yang paling dramatis itu di bagian as roda. Umumnya kan saya juga sebenarnya nggak kepikiran ya. Kita kayaknya nggak mungkin dia menyentuh as roda sampai dipotong, kita ciptain drat.
untuk bisa di-adjust panjang, pendek. Cuman seiring berjalannya eksekusi, semakin dia chamber, as roda itu semakin kedorong Mas Adit. Paham kan konstruksinya? Ya. As. Ya kan? Makin ditekuk dia, maka dia makin masuk ke dalam CV Excel ya. Nah, akhirnya kita butuh untuk dipendekin, kita babat juga as roda 2 kali trouble. Patah 2 kali trouble. Itu yang pertama itu nggak diciptain drat. Jadi asal potong, kemudian dibikin semacam numpang, nggak kuat, patah, kemudian kita bikin drat. Udah selamat as roda. Nah, tinggal stud force yang tempat duduknya shock breaker. Itu kita bikin baru tuh. Karena sebelumnya kita potong, kita las, hanya mengandalkan yang orinya itu, patah juga. Makanya kita murnian bikin dari besi. Alhamdulillah sampai sekarang jangan sampai lah, sampai trouble lagi. Terus suspensi nih Bang? Iya. Pakai apa nih? Suspensi ini custom semuanya. Suspensi custom semua. Untuk pernya kita pakai punya coilover kemarin dia. Gue lupa nama coilovernya, tapi gue pakai per itu tuh. Karena supaya ulirnya itu dari lingkar kecil itu tetap lingkar kecil terus stabil. Kita ini sih supaya nggak mentok sama belalai itu, sama kenakal tadi. Jadi kita kecil semua, persis kayak L300 pernya mah. Tadi kan lupa nih. Mobil ini kan mobil pribadi ya jatuhnya ya. Iya. Nah, untuk ngebangun mobil ini perlu berapa tahun sih Bang? Mobil ini kita kan beli tahun 2020 kita beli, kemudian mulai kita sentuh sedikit-sedikit Mas sebenarnya kita garap santai. Iya. Jadi kita kumpulin dulu velgnya, bannya kita kumpulin ya kan ya. Kemudian kita lebarin, ketika udah lebar baru kita eksekusi. Itu paling kalau dihitung 1 tahun penggarapan santai. Udah sama cat? Enggak, belum. Itu baru kaki-kaki doang. Body juga belum. Nah, kalau misalkan di full, waktunya di full 6 bulan kelar, 6 bulan. 1 tahun lah sama cat, sama body 1 tahun. 1 tahun body, kaki, cat. Kalau digempur total ya, artinya konsisten dari awal sampai akhir tanpa libur. Cuman kan kita nggak bisa Mas kayak begitu Mas. Ada mobil-mobil yang lain, konsumen-konsumen. Ada yang lewat ya guys ya. Iya. Iklan. Terus ini kan udah di white body juga berarti? Yaps. Nambah berapa senti tuh? White body parah. White body nyampe berapa ya? Kemarin itu belakang 5 cm, depannya 3 cm. Iya, belakang 5 cm, depan 3 cm. Soalnya gini, dengan barrel yang kecil, lips yang lebar itu, kita setidaknya pengen kaki-kaki tuh gue nggak mau pakai adaptor. Soalnya gimana ya? Ada. Jadi lucu lah di sini, lucu. Dulu gue pernah ngikutin kontes, gue bertanya banyak sama jurinya. Kemudian beliau menyarankan bahwa dalam dunia kontes itu tingkat kesulitan itu kan diperhatikan. Nah, gue mikir kalau misalkan kita main chamber hanya mengandalkan adaptor yang tebal-tebal yang 5 cm, 6 cm, 7 cm ya kan ya. Kemudian main tekuk-tekuk aja. Ya itu simple Mas. Untuk biaya pasti ringan. Karena kita nggak perlu lagi yang namanya custom barrel, custom lips, ya kan udah tendang tekuk gitu loh. Tendang tekuk. Nah, akhirnya kita pengen gimana nih mobil tanpa spacer, tanpa adaptor bisa semiring minimal minus 15. Minimal minus 15. Sekarang camber berapa Bang? Oh, kalau ini kan kita kan udah nggak ada keperluan buat kontes. Jadi kita mau nikmatin buat harian. Makanya enaknya kalau mainan chamber yang bisa di-adjust. Kalau yang kemarin kan yang video sebelumnya itu kan yang akord yang yang pernah gue bilang kan armnya itu memang tidak dibikin drat. Jadi karena keinginannya dia nggak mau chamber parah. Mundur 1 cm, paten lagi. Nah kalau ini karena kita punya adjustnya, armnya kita custom. Sekarang ini paling camber berapa ya? Depan 9, belakang 10 Mas. Paling segitu. Nah kalau kontes lain cerita Mas. Cepernya juga kita udahlah ya, karena itu pokoknya sesuatu yang sebenarnya manisnya sih pada saat ceper ya, pada saat dia
napak banget, kemudian miring banget. Cuman balik lagi sesuai peruntukan. Nah, kita tuh pengen yang fleksibel nih ceritanya, pengen yang fleksibel, custom, tapi jangan yang paten. Bisa di-adjust gitu. Kalau misalkan kontes nyampe minus 17, Mas. Kemarin kita waktu di Kuningan sama di Cirebon ya, awal-awal tahun, alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah nggak lari. Nggak bisa jalan tuh. Bukan, maksudnya keinginan kita kan apa ya? Kita tuh pengen nunjukin cambernya maksudnya. Oh iya. Jadi rewardnya itu nggak lari. Di kita terus 2 kali. Nah, inspirasi di modif begini nih, Ya. dari mana sih? Atau emang konsep pribadi gitu? Inspirasi garap mobil ini lahir ketika semua sudah berjalan, Mas. Ketika ada pasien datang, kemudian pengen dimodif begini, pengen dimodif begitu, terus kita ngeliat kayaknya nih kurang enak nih, bro. Harus lebih di ituin lagi, lebih dianuin lagi, dikasih bumbu ini, jangan dikasih bumbu itu. Nah, ketika tidak terrealisasi, akhirnya kita punya keinginan, andaikan ini mobil saya, gitu loh. Andaikan ini mobil saya. Nah, akhirnya pada saat kita garap mobil sendiri, sesuatu yang pernah kita pengen di mobil konsumen, udahlah kita terapin di mobil sendiri aja. Toh, Mas, untuk permainan-permainan seperti ini riskan, Mas. Terlalu banyak dramanya. Yang saya khawatirkan dengan kaki-kaki yang ekstrim, yang semuanya serba dilas, semuanya serba diderat, saya khawatir di kemudian hari konsumen itu ada apa-apa. Karena banyak kejadian mobil katanya buat kontes tapi dipakai buat harian. Atau mobil mau dipakai buat harian tapi garapannya mintanya ekstrim gitu kan. Makanya kita nyari aman, udah deh kita belajar dari diri kita sendiri aja. Kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, untuk next konsep nih, mobil kan udah cakep gitu, barangkali mau lebih cakepin gitu. Ada nggak mau di air suspension? Air sus. Detik, menit, dan jam ini gue pengen. Kenapa? Gini ceritanya, Mas. Kita nggak bisa menaifkan diri ya, bahwa mobil gue tuh bisa buat harian. Cuman masalahnya seenak-enaknya jalan di negara kita, ya kan, di kota Cirebon di Indonesia, seenak-enaknya hanya beberapa kilo, beberapa meter ketemu jalan yang gak enak. Masuk jalan gang sedikit ketemu jalan gak enak. Makanya gue pengennya sih next tetap harus pakai air sus. Mungkin ya waktu lagi-lagi waktu yang berbentuk uang sih. Iya, sambil jalan aja sih sebenarnya gue nikmatin prosesnya aja sih, Mas. Hujan kali ya, berhenti dulu kali nih. Iya nih hujan. Nggak ada payung ya? Nggak ada. Payung ada nggak? Ada nggak payung? Penonton. Nah, Bang, lanjut nih ya. Ya. Tadi kan hujan nih. Iya. Nyik saja lu, Mas. Karena memang cuaca kan lagi nggak jelas ya. Ya. Lanjut aja. Tadi kan katanya mau pasang airsas. Itu airsas tuh atas keinginan pribadi atau karena kapok tuh dari yang patah-patah si Asroda itu? Oh, enggak dong. Enggak boleh. Kita kalau bangun mobil kemudian sudah sampai jadinya, sudah stance ya kan, cara duduknya udah sempurna, terus kita bilang kapok, nggak boleh. Jadi balik lagi seperti yang gue bilang, Mas, ngebangun mobil tuh pakai mindset. Nah, ketika lu udah pakai mindset ya kan, lu harus tuntasin sampai owner itu punya goalsnya macam-macam. Ada yang goalsnya buat kontes, goalsnya hanya untuk jadi keinginan sendiri, kepuasan pribadi, atau emang pengen show up di kotanya, di kalangan lingkungannya, dan lain-lain. Gitu. Berarti bukan karena kapok tuh? Bukan. Kalau perkara kapok, soal patah ya, harusnya pada saat patah pertama gue udah selesai. Nggak usah besoknya ada kontes terus gue harus ikut. Iya. Jadi ketika lagi trail, lagi rayon, patah, udah aja. Gue nggak mau nih mainan statik-statikan lagi, gue kapok. Enggak. Kita tetap terjunin ke kontes, Mas. Nah, kan tadi ada dibilang patah Asroda 2 kali nih. Iya, 2 kali. Gimana kalau kita cerita nih pengalaman? Sorry, ada iklan dulu.
Waduh. Nah, jadi tadi kan ada 2 kali patah roda. Iya. Gimana sih kalau kita lanjut aja nih ke pengalaman ngebangun mobil ini gitu, terus keluh kesahnya dari mobil ini, senengnya gimana gitu kan, ceritain deh bang. Keluh kesahnya soal patah itu lucu sebenarnya. Jadi patah yang pertama itu harus gue klarifikasi. Yang pertama itu stud force, karena gue ngandalin yang ori, gue patahin, gue pendekin yang tempat dudukan shock breaker itu. Dan saat itu mobil mau dipakai buat ngantar pengantin, patah, akhirnya muter balik nggak jadi, ya kan? Nah di situ gue udah mulai, regennya nggak tanggung. Kenapa harus di acara yang sakral gitu kan, pernikahan temen gue. Nah kemudian yang kedua, bukan stud force lagi mas. Stud force sudah kita perbaiki, sudah kita bikin menjadi yang lebih kokoh. Artinya kita bikin dari nol, bukan orinya kita potong kemudian kita las. Karena kalau orinya itu kan pakainya dia besi ancuran mas, cetakan. Ya. Nah kita lebih baik pakai yang batangan sampai kita bikin, kemudian aman. Nah yang kedua ini pernikahan lagi, jadi mobil pengantin. Ya. Nah pas mau jalan as roda patah. Nah disitulah mulai, ini kenapa ya, karena selalu terjadi. Cuman gue nggak nyerah, maka dari itu gue nggak kapok. Gue terus cari gimana caranya ini kuat. Dan akhirnya goalsnya dapet. Ada suatu ajang kontes di Hotel Versa itu waktu di Cirebon. Kemudian yang kedua di Kuningan ya, yang kemarin-kemarin itu. Gue nggak ada kapoknya. Goals gue jujur mas, gue main statik itu paling tidak goals gue nih ya, piala tersebut di kita. Nah ketika sudah merasakan goals itu sudah tercapai, gue nggak muluk-muluk yang harus mempertahankan sampai puluhan bulan statik terus, enggak. Gue tetap pengen mencoba hal-hal yang baru, karena kebetulan kan mobil kan belum pernah dipasang airsas. Sedangkan konsumen juga banyak yang bilang, kok konsumen diracunin airsas, mobil sendiri kagak di airsas. Nah mungkin insya Allah tahun ini kita naikin airsas, insya Allah. Berarti statik ini mindset pribadi. Mindset pribadi. Nah, lebih lanjutnya ya, konsep dari mobil ini nih mas, Iya. itu tuh diperuntukkan untuk apa sih? Diperuntukkan jelas jawabannya buat kontes. Kalau misalkan gue jawab mobil ini dimodif sedemikian rupa dengan dengan cara duduk yang ekstrim, terus gue bilang bahwa mobil ini buat harian, itu naif banget. Itu munafik maksudnya. Itu munafik banget. Karena gak mungkin lah mas, mobil dengan keadaan yang sudah serba patah, ya katakanlah ya, maaf kasarnya ya, udah serba dilas, terus kita pakai untuk harian, terus kita agung-agungkan mobil ini bisa kok buat harian, ya kan. Harian kemana dulu? Kalau rumah lo di pinggir Pantura, kemudian lu keluyuran ke Indomaret ketemu jalan raya, lu ke mall ketemu jalan raya, it's okay, ya kan, itu harian. Karena harian orang kan beda-beda. Kayak Papa Kiki, ya kan, mobil Mercy-nya kan dipakai harian. Ya. Cuman karena dia rumahnya di perumahan mewah, yang jalannya enak, kemudian di Jakarta juga enggak yang se-ekstrim di pedesaan-pedesaan kayak tempat kita ya. Ya. Jadi sah-sah aja orang mengatakan bahwa mobil ini dipakai buat harian. Tapi balik lagi ke gua bangun konsep seperti ini jujur hanya untuk kontes, Dan buat teman-teman yang pengen mainan mobil statik, kalau belum pernah sama sekali, mending gak usah terlalu ekstrim. Tapi kalau pernah mainan statik, kemudian mencoba untuk main ekstrim, silakan. Syaratnya 2, lu harus bisa megang dongkrak tuh. Lu kenal betul tuh sama sasis mobil lu. Yang kedua, lu harus punya mobil satu lagi. Jadi jangan sampai kayak yang kemarin-kemarin, mobil atu-atunya belum lunas, baik di bengkel maupun di udah dimodif, udah diberantakin, udah dianu-anuin. Sampai akhirnya apa? Nanti banyak yang dirugiin. Mobil masih barengan sama orang tuanya. Kenapa nak diceperin? Kenapa dianuin? Jadi nanti kita nggak enak. Kita mau ngebelai-belai mobil kita tuh nanti nggak enak. Yang penting ridho dulu tuh mobil tuh lu pakai buat apa? Tujuannya buat apa? Lu patenin tuh, lu persiapkan sedari awal gitu. Nah, ada yang lupa nih bang. Iya. Emang Mazda 6 tuh knalpotnya exhaustnya nih udah 2 gitu. Ih, parah sumpah.
Masa nggak tahu? Parah sumpah. Ya. Ada dua. Udah dua. Udah 2 berarti. Jadi kalau misalkan ditinjau dari segi penampilan ya, kalau tadi kan secara umum kenapa milih Mazda? Kalau dari penampilan, gue harus bilang oke, bohai. Belakangnya tuh apa ya? Aerodinamis nggak yang kotak patah kayak merek sebelah kan, Iya. serba siku, nut lagi siku, tegak lagi ya kan. Nah, salah satunya itu knalpot. Udah ada 2. Oh, satu yang lupa gue. Apa tuh? Soal mesin, engine, selain Unichip tuh kita udah pakai Valvetronic. Nah, Valvetronic dari apa sih? Valvetronicnya kita mereknya sih SFE. Cuman produknya produk luar yang di brand sama anak bangsa nih ceritanya. Bangsa. Brand lokal brand. Pride. Nah, sekalian aja nih. Gue dapet titipan tadi dari ownernya buat teman-teman yang nonton video ini sampai menit ini, bagi yang mau masang Valvetronic ada harga spesial. Tadi ownernya udah bilang ke gua. Ya. Katanya sih nggak usah dirahasiain lagi, langsung to the point aja. Angkanya itu 4 juta sampai 5 juta. Kalau mau nih di deskripsi aja ya, di bawah deskripsi ya kan ya. Nanti ada tuh nomornya, nama ownernya ada, nama akun Instagramnya ada. Nah, itu untuk Valvetronic. Ya. Berarti harga spesial. Karena Kayak Tom Geres. Yoi. Dan iya bener, syaratnya harus screenshot bahwa lu udah nonton video ini Di menit ini. Oke. gitu. Nanti ownernya langsung mengakses harga spesial itu. Pokoknya nggak nyampe puluhan juta deh. Udah bisa silent, udah bisa racing. Jadi enak. Ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen, share ke teman-teman yang lainnya supaya gue makin semangat lagi untuk memberikan edukasi dan pengalaman-pengalaman modifikasi di bengkel gue supaya otomotif Cirebon pada khususnya bisa lebih maju dan diakui di setiap daerah. Paling itu aja. Oke. Salam. Salam ke siapa? Ya orang gitu kan. Salam buat bini yang udah besar 8 bulan. Minta doanya aja. Siap. Bye. All these white lies got me hypnotized. Get out of my head, get into my bed, I'm broken. It's only a matter of time. Shifting my paradigms. You hold me, you hurt me, I'm sinking and drowning, and I don't deserve it. Your heart is frozen. The water is rising, and I'm just a drop in the ocean. Drop in the ocean.